Karena yakin ya dengan membantu orang lemah akan terangkat harkat dan martabat. Amin. Bung Kabul, Ya siap. seandainya Iya. ternyata Polda mendiamkan, Iya. apa yang akan dilakukan? Saya tidak akan diam. Tadi kan saya bilang, ketika saya sudah berkoordinasi dan saya laporkan, itu sepenuhnya kewenangan dari Polda. Apakah menindaklanjuti apa tidak? Tapi saya punya koneksi juga. Saya tidak akan persoalannya kan saya bawa ke Jakarta kalau memang dari provinsi tidak bisa menyelesaikan ini. Tapi saya sangat yakin dari pihak Polda akan objektif menilai dan mereka bisa lihat sendirilah memang faktanya di lapangan seperti itu. Kan itu kan. Saya harap ini selesai di Provinsi Bengkulu lah, jangan sampai persoalan ini sampai ke tingkat nasional kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka Indonesia, sahabat Merdeka Bengkulu. Kembali kita dialog, diskusi, di mana Airmall Bengkulu, sahabat mereka selalu mengutamakan pemikiran-pemikiran merdeka. Hari ini kita kedatangan advokat kondang dari Sumatera Selatan, Bung Ahmad Kabul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Advokat kondang. Kapan datang dari Sumsel nih? Saya datang sudah dua hari lewat. Kemarin lebaran ketiga lah saya pulang ke kampung. Saya pulangnya di Pulau Panggung, Kecamatan Luas. Iya. Sahabat Merdeka, Ahmad Kabul ini putra kelahiran Kaur, Ya. tepatnya Kecamatan Luas, Desa Pulau Panggung, tapi tinggal di Sumatera Selatan, menjadi advokat yang sudah cukup terkenal di sana. Bung, Ya. saya mengikuti di media, Ya. ternyata Bung sangat peduli terhadap daerah dan kampung halaman. Ya. Apa sebenarnya yang disampaikan di Polda dan apa dasar sebenarnya, Bung? Iya. Saya ini karena betul besar dan tumbuh di kampung saya, dan bapak saya juga dulu peduli dengan masyarakat di sekitar, tokoh-tokoh masyarakat lah. Oh ya. Jadi dengan dasar itu jiwa saya juga terpanggil. Nah, persoalan-persoalan yang ada di baik kampung saya maupun Kabupaten Kaur, walaupun saya berdomisili di Sumsel, itu tetap saya monitor. Salah satunya 2 hari ini saya sudah di Kota Bengkulu ini mewakili aspirasi masyarakat. Persoalan masalah tambang kuari ini. Oh ya, tambang kuari ya? Tambang kuari. Iya ya. Tambang kuari ini ada 2 nih di Desa Pulau Panggung, ada 2, CP Jaya Lestari dan CP ini Jaya Lestari sama Lestari. Nah, 2 CP. Jadi keberadaan CP ini sangat memperhatinkan. Oh gitu. Ya, keberadaan sangat memperhatinkan. Kenapa memperhatinkan? Karena dampak dari CP ini sektor perekonomian masyarakat terganggu. Sektor perekonomian masyarakat ya. Sektor perekonomian terganggu. Di mana sektor perekonomian masyarakat terganggu? Ini masyarakat ini hidupnya hanya, kalau pendapat saya, masyarakat desa ini hanya hidupnya cuma bertahan. Hidup untuk kebutuhan hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan sebulan. Tidak mampu untuk lebih dari itu. Di mana ini penghasil dari masyarakat, mereka hanya bercocok tanam. Oh, sawah itu ya? Sawah. Nah, inilah yang saya bilang tadi dampak dengan keberadaan tambang ini. Sawah masyarakat ini biasanya dalam 1 tahun, saya cukup tahu ini karena saya besar dan tumbuh di kampung. Betul, pasti. Ya. 1 tahun itu bisa mereka bercocok tanam 3 kali. 3 kali. Dari hasil bertanam ini, sebagian bisa jadi nafkah mereka, sebagian mereka jual untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu mensekolahkan anaknya maupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akibat tambang ini, itu tidak bisa lagi. Nah, ini yang saya bilang mengganggu sektor perekonomian masyarakat, khusus untuk masyarakat luas kabupaten saya ini. Oh, jadi dasar itulah Bung Kabul pulang kampung merasa prihatin itu mendapat informasi dari masyarakat ya? Iya, karena walaupun saya berdomisili di Sumsel, tadi saya bilang, saya tetap akan mengamati perkembangan-perkembangan. Apalagi saya sering ini dan ada acara-acara keluarga, baik itu keramaian, kematian maupun kegiatan-kegiatan pesta atau lebaran, saya pulang terus ke kampung. Jadi saya cukup prihatin lah dengan kejadian yang ada di kampung saya ini, di desa Pulau Panggung ini, Kecamatan Luas ini. Oh, jadi tepatnya tadi sudah dilaporkan ya? Kita sudah berkoordinasi sama Polda. Polda langsung ya? Bidang TPDR, menangani lingkungan. Sudah kita laporkan dan mereka akan segera menyikap itu. Mudah-mudahan lah dengan adanya ini dari pihak terkait akan turun ke lapangan. Mereka akan melibatkan lembaga-lembaga terkait lingkungan hidup, kan, SNM segala macam, mereka akan turun memonitor itu. Apa benar kejadian
apa ya seperti yang kita laporkan. Tapi faktanya memang di lapangan itu memang faktanya di lapangan memang sudah merugikan masyarakat kita, betul-betul merugikan masyarakat. Ini tidak bisa ditolerir lagi. Sahabat Merdeka, terutama sahabat Merdeka milenial, ini masih milenial, masih anak muda. Ternyata jiwa muda keterpanggilannya untuk kampung halaman ini cukup tinggi. Bung Kabul, itu bukankah dengan tambang itu mendapatkan pendapatan asli daerah meningkat? Ya, ini persoalan memang bolehlah daerah berharap dengan adanya tambang ini APBD-nya bisa menjadi masukan ya. Tapi jangan lupakan juga perhatian kehidupan masyarakat di sekitarnya. Percuma kalau APBD daerah meningkat tapi kehidupan masyarakat di lingkungan tambang ini berdampak, tentunya akan timbul kemiskinan baru. Itu contohnya. Yang data yang kita bawa itu kurang lebih 100 KK. 100 KK. 100 KK, kampung ini, 2 kampung ini, tepatnya Desa Kepayang sama Pulau Panggung. 100 KK ini. Yang sudah membuat pernyataan itu? Sudah menyatakan memberikan kuasa sama kita selaku kebetulan saya di dunia hukum, saya pengacara juga, kita dampingi. Itu sudah 100, tapi perlu diketahui, saya sudah dapat laporan dari warga kampung yang lain. Ternyata ada 12 desa yang kena dampak. Yang terdampak itu 12 desa. Kemungkinan dalam minggu-minggu ke depan atau beberapa hari akan ada lagi laporan-laporan berikutnya. Jadi kemana BLH atau Pemda melihat kondisi seperti ini? Ini yang saya agak perhatikan kepada pihak yang terkait. Kalau mereka kan rata-rata ini LBH kan penduduk lah, orang-orang daerah-daerah yang ini di Kabupaten Kaur. Secara kasat mata mereka sudah lihatlah dampak-dampak dari keberadaan keluar ini. Tapi saya juga bingung. Kenapa mereka diam? Bahkan terindikasi membiarkan sehingga izin dipermudah seperti itu kan. Kalau ini tidak ada izin, saya yakin pasti tidak akan terjadi tambang itu. Itu. Saya tidak tahu atas dasar apa pihak-pihak terkait itu tidak tergerak hatinya melihat kesusahan dari masyarakat yang kena dampak tambang ini. Sahabat Merdeka milenial, Bung Kabul tergerak hatinya melihat kampung halamannya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini sahabat milenial yang lain, sahabat Merdeka milenial akan tergugah terhadap kampung-kampung dia. Bung Kabul, kenapa melapor ke Polda? Ini kita lihat ada kejahatan lingkungan. Dengan adanya kegiatan operasi tambang 2 ini, tadi saya bilang sawah-sawah masyarakat ini tidak bisa dipergunakan lagi. Ini kan mengurus masalah hajat hidup mereka. Nah, kalaupun memang nanti ini sudah kita pelajari, kalaupun memang nanti tambang-tambang ini sudah izin yang sudah keluar dan masih berlaku, kita akan melakukan upaya tun. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita daftarkan tun. Kalau memang izinnya masih ada. Tapi kalau izinnya sudah tidak ada lagi, sudah habis waktunya, otomatis dia kena pidana karena dia ilegal tambangnya kan. Ilegal, gitu ya. Makanya kita lari ke Polda dulu, berkoordinasi sehingga kita masukkan laporan itu. Betul. Tapi dalam waktu dekat kita akan melakukan gugatan tun. Tidak akan pernah berhenti. Tidak, karena demi masyarakat. Iya, karena saya betul-betul lahir dan besar di kampung saya di Provinsi Bengkulu yang sangat kita sayang ini, kita cinta ini, khusus Kabupaten Kaur. Saya tidak akan diam dengan ketidakadilan. Tetapi kalau ada tawaran, saya ini besar-besar di Provinsi Sumatera Selatan, dengan dinamika, dengan karakter watak yang berbeda-beda. Alhamdulillah saya bisa seperti ini karena saya punya karakter. Dan tadi sudah saya bilang, alhamdulillah keturunan saya bukan orang-orang seperti itulah. Bapak sendiri mungkin tahu. Karena Bapak dulu pernah jadi dosen saya waktu SMA dulu. Cukup tahulah siapa saya, seperti apa orangnya. Yakinlah dengan adanya yang kita laporkan, pengawasan dari media juga mengawal, hal-hal yang sifatnya negatif itu dengan sendirinya akan termonitor lah. Insya Allah, yakinlah. Sahabat Merdeka milenial, khususnya sahabat Merdeka Kaur, bahwasanya tidak akan pernah goyah walaupun ditawari mobil. Saya sudah punya mobil. Sudah punya mobil? Enggak lah. Bukan itulah. Saya betul-betul terpanggil karena saya besar di kampung dan inilah bentuk saya sudah merantau, mengerti di bidang ini, ada ketidakadilan sudah wajar kalau kita terpanggil. Ya, tetapi cukup luar biasa ya dengan pulang berapa hari sudah terkumpul kuasa 100 lebih ya. Iya. Bahkan hari ini katanya udah berapa desa lagi mau. Sudah berarti memang harus ada penggerak. Iya. Inilah masyarakat ini kan yang namanya masyarakat desa, mereka ada rasa ketidakadilan tapi tidak ada yang menggerakkan. Inilah saya berharap juga dari acara seperti ini pemuda-pemudi yang lahir tumbuh besar di kota yang sudah punya pengalaman berkontribusi lah. Ayo kita sama-sama kita selesaikan persoalan ini sehingga ini akan membantu masyarakat bisa bercocok tanam seperti sedia kala lah. Ya karena tidak bisa dipungkiri
putra-putra daerah khususnya dari Kabupaten Kaur luas yang sudah sukses di luar itu berasal dari pertanian ini. Betul. Tapi saya pernah dengar juga itu di salah satu kecamatan di Padang Cilir ya. Ya. Itu sampai kuburan hanyut itu. Ah, Setelah itu baru ditutup itu. Nah, itu. Apakah kita harus seperti itu? Oh itu ya. Harus kuburan juga harusnya. Saya kira janganlah seperti itu. Oh, iya. Sahabat Merdeka Milenial, khususnya sahabat Merdeka Kaur dan masyarakat Bengkulu, mungkin dengan ini akan terinspirasi Ya. untuk di kabupaten-kabupaten lain mengangkat harkat martabat masyarakat khususnya petani sawah. Karena sumber kita dari dulu memang petani. Jadi kita masih bersama Ahmad Kabul, pengacara yang sudah cukup terkenal, atau saya baca di media itu sudah dikatakan pengacara kondang, membela khusus kaum lemah. Ya tidak terlalu fokus kepada bayaran ya, tapi fokus untuk orang-orang lemah. Betul. Karena yakin ya dengan membantu orang lemah akan terangkat harkat dan martabat. Bung Kabul, Ya siap. seandainya Iya. ternyata Polda mendiamkan, Iya. apa yang akan dilakukan? Saya tidak akan diam. Tadi kan saya bilang, ketika saya sudah berkoordinasi dan saya laporkan, itu sepenuhnya kewenangan dari Polda. Apakah menindaklanjuti apa tidak. Tapi saya punya koneksi juga. Saya tidak akan, persoalannya kan saya bawa ke Jakarta kalau memang dari provinsi tidak bisa menyelesaikan ini. Tapi saya sangat yakin dari pihak Polda akan objektif, menilai, dan mereka bisa lihat sendirilah. Memang faktanya di lapangan seperti itu, kan itu kan. Saya harap ini selesai di Provinsi Bengkulu lah. Jangan sampai persoalan ini sampai ke tingkat nasional kan. Oh ya, betul. Bung Kabul ini aktivis nasional juga sih. Setelah saya baca itu ya. Iya, betul. Oh, jadi linknya cukup kuat ya. Ya, kita punya koneksi itu. Itu nanti kalau memang tidak bisa akan kita perpanjang seperti itu. Oke, Ya. Bung Kabul, sebelum kita akhiri, apa pesan-pesan khusus buat generasi muda milenial Ya. di Kaur, di Provinsi Bengkulu, kemudian pesan-pesan khusus yang lain? Ya, khusus untuk yang tambang ini tadi ya. Ya. Saya berharap dengan adanya hari ini saya sudah berkontribusi melaporkan ke Polda, akan ada gerak-gerakan sosial masyarakat yang lainnya yang dipengaruhi oleh pemuda-pemuda. Dari data yang saya dapat banyak ini tokoh-tokoh muda yang sudah sukses ini, baik itu di Jawa situ, di Pulau Kalimantan, apakah di Provinsi Bengkulu ini, sudah saatnya mereka mengabdi, terpanggil untuk menyelesaikan persoalan kuari ini. Terus perihal masalah politik, ya tentang dinamika hari ini kan bentar lagi pilkada nih Kaur kan. Nah, saya harap pemuda-pemuda ini harus peduli juga. Betul. Karena untuk menentukan pemimpin ke depan ya hari ini harus kita mulai. Ayo kita buka ruang-ruang diskusi, membahas tentang agenda-agenda Kaur ini ke depan lah, khusus Kaur kan. Iya. Sahabat Merdeka Milenial, itulah diskusi kita bersama Bung Kabul, pengacara atau advokat yang sudah terkenal di Sumsel. Dengan peduli, dia mengajak generasi muda milenial, khususnya pemuda-pemudi, untuk berkontribusi di Kabupaten Kaur. Terima kasih Bung Kabul. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di episode yang lain. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.